Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Untuk khusus kelas pagi ya. Saya ingin bertanya untuk mahasiswa yang ikut kegiatan BDI itu berapa orang? Yang kelas ini, latihan BDI. Berapa orang ya? Mungkin ketua tingkatnya tahu kali ya. Ya Bu, bentar Bu ya, saya ceknya Bu. Oh ya. Kalau misalnya ini kan jumlahnya 17 nih. Nah, 17 orang ini yang gabung berarti kan yang lainnya mungkin tidak bisa gabung karena kegiatan BDI ya. Nah, tidak tahu juga ini ada berapa jumlah yang ikut BDI. Kemarin ada sih diinfokan cuman Ibu karena gabungan tadi kan namanya kelas A sama kelas C itu takutnya yang salah satunya yang mana gitu. Oke, nah. Nanti ketua tingkat boleh di-share ya ke Ibu ya nama-namanya, jadi Ibu tahu siapa-siapa yang ikut kegiatan BDI. Oke, baiklah, untuk hari ini Ibu akan membahas tentang tata letak desain grafis ya. Nah, kemarin kita juga sudah bahas tata letak desain grafis yang mulai dari bidang, kemudian ilustrasi, tipografi ya. Nah, kalau untuk hari ini kita, oh ya mohon maaf ini bukan slide-nya ya. Oke, Ibu stop share dulu bentar. Oke, grafis teori. Mohon maaf Ibu, cuma Ya. 4 orang Bu. Cuma 4 orang ya. Oke. Ya, Nanti Bu. boleh di WA Ibu ya. Nah, siapa-siapa saja yang ikut nanti. Ya Bu, Ibu. Kita Ibu share bentar. Oke, sudah kelihatan ya. Nah, untuk lanjutan dari materi kemarin, yaitu kita masih tetap bahas tentang tata letak. Nah, di sini Ibu akan membahas tentang warna ya. Warna, kalau di sini kita artikan ya secara objektif. Nah, jadi secara objektif itu adalah sifat cahaya yang dipancarkan. Kalau secara subjektif, ya subjektif itu atau secara psikologisnya itu merupakan bagian dari pengalaman indera penglihatan. Nah, jadi ada dua definisi, secara objektif dan secara subjektif. Nah, kalau secara umum itu warna akan kelihatan ya karena adanya cahaya yang mengenai suatu benda. Jadi kalau tidak ada cahaya maka suatu bentuk atau objek itu tidak kelihatan. Nah, jadi cahaya yang mengenai suatu benda, kemudian benda tersebut memantulkan cahaya ke mata atau ke retina ya, kita hingga terlihatlah warna. Nah, jadi pantulan dari cahaya itu yang mengenai benda, kemudian dari benda tersebut yang memantulkan ke mata kita ya, melalui cahaya tadi. Nah, sehingga terlihatlah warna dari suatu objek tersebut. Nah, oke, itu untuk warna ya. Kemudian peranan warna ya. Oke. Di sini peranan warna ini sebagai elemen estetika. Jadi warna itu memiliki keindahan. Nah, kemudian warna juga sebagai pembeda antara objek satu dengan objek yang lainnya. Nah, jadi kalau hanya hidup kalau tidak ada warna itu seperti hampa gitu ya. Nah, jadi dengan berbagai macam warna tersebut maka akan tercipta elemen estetikanya gitu ya. Nah, kemudian warna itu juga sebagai representasi dari alam. Nah, jadi ibaratnya warna itu sebagai penggambaran sifat objek ya secara nyata. Nah, jadi kita lihat misalnya kayak pemandangan gitu ya. Dan biasanya kalau langit itu warnanya biru. Nah, jadi sifat objeknya itu biru tuh kelihatan sejuk gitu ya. Nah,
Jadi memiliki sifat warna itu secara nyata. Nah, kemudian warna itu sebagai media komunikasi juga. Nah, jadi warna itu juga memiliki arti ya, atau sebagai simbol atau lambang, atau merupakan tradisi atau pola tertentu. Misalnya kayak gambar bendera merah putih gitu kan, dan bendera-bendera yang lain ya, yang mungkin yang sebenarnya itu ada memiliki makna tersendiri. Ya. Oke. Kemudian lanjut ya kita ke arti warna ya. Di sini warna itu macam-macam ya. Yang pertama itu adalah warna kuning. Nah, jadi sebenarnya warna itu juga memiliki arti ya, seperti kecerahan. Nah, kemudian kemenangan ya, kegembiraan, kemeriahan dan kecemerlangan. Nah, ini adalah untuk warna kuning. Jadi ada memiliki makna tertentu baik itu secara psikologis ya. Nah, jadi ada maknanya. Kemudian warna biru. Nah, kalau kita lihat misalnya kayak pemandangan ya, misalnya kayak di pantai gitu ya. Nah, biru itu melambangkan suatu kedamaian, bisa ketenangan, bisa reda, stabil, harmoni ya. Kesatuan, kebenaran, kepercayaan, konservatif, keamanan, kebersihan, tata tertib, loyalitas, kemudian langit, bisa melambangkan air, dingin ya, teknologi dan depresi. Nah, jadi banyak sekali ya maknanya ya kalau kita artikan dari warna tersebut. Oke, kemudian warna hijau. Nah, biasanya melambangkan suatu lingkungan atau alam ya. Bisa juga untuk kesehatan, bisa untuk keberuntungan, pembaharuan, kemudahan, kekuatan ya. Bisa juga sebagai kayak musim semi ya. Kemurahan hati, kesuburan, kecemburuan, kurang pengalaman, iri dan kemalangan. Nah, jadi di warna hijau ya. Jadi itu arti dari warna hijau ya. Jadi macam-macam penggunaannya. Nah, kemudian ada warna ungu. Nah, jadi ungu juga memiliki arti. Kalau arti yang biasanya seperti keluarga raja, kemudian ada spiritualitas, ada ningrat ya. Perayaan seperti misteri, kemudian transformasi, kebijaksanaan, pencerahan, kebengisan, arogansi dan duka cita. Jadi banyak sekali untuk arti dari warna ungu ini. Nah, kemudian kalau warna merah ya, merah itu melambangkan cinta ya. Misalnya kalau hari Valentine, gitu. Kemudian bisa melambangkan marah, kemudian melambangkan hasrat, kecepatan, keberanian, bisa juga kekejaman, tanda keluar darurat atau berhenti, kayak di lampu merah gitu ya. Dan bisa juga artinya darah. Nah, itu makna dari warna merah. Kemudian warna putih. Nah, putih ini melambangkan seperti penghormatan, ya, kemurnian, kesederhanaan, kebersihan, damai, kemudian kerendahan hati, kecermatan, keadaan tidak berdosa, kemudian bisa melambangkan muda, musim dingin, salju, kebajikan, steril dan perkawinan. Jadi putih itu ada maknanya juga. Oke. Kemudian ada warna hitam ya. Di sini juga memiliki makna tersendiri seperti kekuatan, formalitas, elegan, kesejahteraan, misteri, ketakutan atau kejahatan ya, keburukan, penyesalan mendalam, marah, berduka cita dan kematian. Nah, jadi hitam itu juga digunakan ya sesuai dengan kondisi. Misalnya kayak orang meninggal gitu kan biasanya pakai baju hitam. Nah, jadi ibarat sebagai makna berduka cita. Oke, dari beberapa makna warna tadi yang sudah Ibu bahas ya sebagai ini aja gambaran ya. Jadi warna itu juga ada makna tersendiri ya. Kenapa misalnya orang menggunakan warna ini gitu. Jadi ada makna tersendiri. Sebelumnya ada yang mungkin mau ditanyakan ya. Nah, jadi sebagai gambaran aja ya untuk makna warna tersendiri. Kemudian kalau memang nanti ada yang mau ditanyakan silakan aja ya di sela-sela Ibu menjelaskan slide-nya. Nah,
Kemudian gelap terang, tekstur dan ruang. Tadi kita sudah bahas warna. Sekarang tata letak yang lain adalah gelap terang, tekstur dan ruang. Nah, kita bahas gelap terang ya. Jadi gelap terang itu merupakan terjadinya gelap terang itu karena intensitas cahaya ya. Jadi semakin banyak cahaya maka akan semakin terang gitu ya. Unsur gelap terang akan membuat terlihat dramatis. Kemudian gelap terang diciptakan dengan pengaturan intensitas warna gitu ya. Jadi tergantung dari warna pencahayaan ya, semakin banyak warnanya ya semakin terang gitu ya. Nah, semakin redup ya maka dia akan semakin gelap. Nah, fungsi dari gelap terang ini, nah biasanya kalau ketika ingin menggambar suatu objek, nah, bisa memberikan fungsi tertentu ya. Nah, misalnya kayak gambar yang pertama ini adalah memberikan efek kedalaman. Nah, ini adalah bentuk bidang ya, seperti bidang 3 dimensi ya. Kalau kita buat dengan adanya efek gelap terang maka seperti memberikan efek kedalaman. Kemudian gambar sebelahnya yang tengah-tengah ini adalah fungsi gelap terang untuk membuat efek yang 3 dimensi, jadi seolah-olah berbentuk seperti 3 dimensi. Karena ada gelap terangnya tadi ya. Nah, kemudian fungsi yang ketiga ini adalah fungsi gelap terang ini untuk memperjelas kontras. Jadi semakin jelas, semakin terang, maka semakin jelas suatu objeknya. Ya, jadi untuk memperjelas kontrasnya antara gelap dan terang gitu ya. Nah, itu fungsi dari gelap terang. Nah, lanjut kita ke tekstur. Jadi tekstur ini merupakan sifat permukaan suatu benda. Nah, jadi suatu benda itu kan ada yang sifatnya kasar, ada yang halus gitu ya. Nah, bisa kita lihat dan kita raba ya. Nah, ataupun bisa kelihatan seperti mengkilat gitu ya. Nah, jadi tekstur itu dibagi menjadi 4 bagian ya. Pertama adalah tekstur alam. Jadi tekstur alam ini adalah berarti seperti bebatuan gitu ya. Nah, kayak pasir gitu. Jadi ada teksturnya gitu ya, dan kita bisa merasakannya itu melalui perabaan. Kemudian ada tekstur marsinal yang sebelah sini ya. Tekstur marsinal ini ya seperti kayak kain, kertas gitu ya. Kemudian ada tekstur komputer. Nah, ini tekstur komputer ini yang dibuat menggunakan teknologi komputer. Kemudian ada tekstur buatan. Nah, buatan ini adalah hasil karya manusia seperti lukisan ya, goresan ya. Jadi itu macam-macam tekstur ya. Nah, ada tekstur alam, marsinal, komputer ya, dan tekstur buatan. Oke. Kemudian ada ruang. Nah, di sini kita bahas yang tata letak yang berikutnya adalah ruang. Jadi ruang itu jarak antara suatu objek dengan objek lainnya. Nah, yang dibatasi oleh garis gitu ya, yang dibatasi oleh garis 2 dimensi ataupun 3 dimensi. Kemudian ruang terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah ruang alamiah, ruang yang diciptakan, dan ruang yang disengaja. Yang alamiah seperti ini ya, yang ada dibatasi oleh misalnya kayak langit gitu ya. Nah, yang secara alam gitu ya, yang kita tampak secara alam, yang dibatasi oleh langit dan misalnya tanah gitu ya. Kemudian ruang yang diciptakan. Nah, seperti ini yang gambar di tengah ini adalah ruang yang diciptakan. Seperti kayak kita ingin membuat desain ya, menggunakan misalnya kayak kertas ataupun menggunakan, kalau menggunakan komputer ya atau laptop misalnya kayak ada kanvasnya. Nah, jadi tempat untuk meletakkan objek atau membuat objek itu namanya kanvas ya. Jadi itu ibarat itu yang namanya ruang yang diciptakan. Kemudian ada ruang yang disengaja. Nah, ini yang ketiga ini adalah ruang yang disengaja. Nah, karena
yang terjadi, ruang yang terjadi karena suatu bentuk seperti bentuk yang gambar ini adalah bentuk warna hitam putih, seolah-olah di sini ada kayak ruang gitu ya. Nah, yang putih ini seperti kayak ada ruang. Bisa karena objek, bisa karena warna, ataupun bisa karena teks gitu ya. Nah, jadi terciptanya ruang yang tanpa disengaja. Tuh. Oke, ini rencana Ibu ada 2 materi yang mau Ibu sampaikan, makanya Ibu tadi untuk absensinya 2 kali ya. Nah, jadi Ibu mengganti yang minggu kemarin Ibu tidak masuk, jadi yang kita bahas hari ini adalah untuk yang minggu pertemuan kemarin. Nah, oke, dari sini ada yang mungkin mau ditanyakan ya? Mungkin agak singkat Ibu menjelaskannya ya. Nah, Ibu harap semuanya sudah paham. Oke, ada yang mau didiskusikan nggak? Kira-kira sudah paham semuanya? Nggak ada? Oke, pada diam ya. Oke. Kalau memang tidak ada, ya, Ibu stop share dulu ini ya, karena Ibu akan men-share materi yang kedua. Oke, untuk yang materi kedua, apakah sudah kelihatan? Sudah, Ibu. Oke. Ibu langsung saja ya, langsung menjelaskan materi yang kedua. Nah, jadi materi yang kedua ini kita akan bahas tentang fungsi dan unsur warna. Sebenarnya tadi sudah Ibu jelaskan juga tentang warna ya, mengenai arti warna, kemudian makna warna itu apa. Nah, jadi ini lebih kepada yang pembahasannya lebih kepada model warna ya. Jadi fungsi dan unsur warna. Di sini kita tahu bahwa warna adalah spektrum tertentu yang terdapat di dalam satu cahaya sempurna. Jadi warna itu tercipta itu karena adanya suatu cahaya. Nah, yang cahaya yang mengenai suatu benda dan benda itu yang akan memantulkan ke retina kita, ya, mata kita, sehingga kita bisa melihat suatu objek itu karena ada pantulan cahaya. Nah, sebenarnya warna itu juga ada identitasnya, ibaratnya kayak ada memiliki banyak warna gitu ya. Itu tergantung oleh panjang gelombang cahaya. Nah, kalau kita perlihatkan ya, kalau kita lihat ya di sebelahnya ini ada tabel mengenai panjang gelombang mungkin cahaya, lebih ke cahaya ya. Nah, misalnya dari warna ungu sampai ke warna merah. Nah, ini dia memiliki panjang gelombang. Dan yang paling panjang gelombangnya ini adalah yang warna merah. Yang paling pendek adalah warna ungu. Nah, jadi terciptanya suatu warna itu tergantung dari panjang gelombang suatu cahaya ya. Nah, bisa kalian lihat di tabel. Oke. Warna itu ya ada beberapa macam ya kalau menurut teorinya Brewster. Warna pertama adalah warna primer. Nah, warna primer ini maksudnya adalah warna dasar ya. Nah, bukan warna campuran. Jadi bisa warna dasar itu adalah merah, biru, dan kuning. Nah, merah, biru, dan kuning. Itu warna dasar. Ini menurut teorinya Brewster. Ini nomor 2. Kemudian warna yang kedua adalah warna sekunder. Jadi warna sekunder ini merupakan hasil pencampuran dari warna-warna primer. Ya, dengan proporsinya adalah 1:1. Jadi harus sama perbandingannya ya. Jadi untuk menghasilkan warna-warna yang lain.
Misalnya kayak warna hijau itu merupakan pencampuran dari warna kuning dan biru. Nah, kuning dan biru maka akan menghasilkan warna hijau. Kalau hijau dan biru dan merah maka akan menghasilkan warna ungu. Nah, biru dan merah akan menghasilkan warna ungu. Kalau merah dan kuning maka akan menghasilkan warna orange. Jadi percampuran dari warna dasar itu namanya warna sekunder. Jadi tetap proporsinya adalah 1:1. Jadi banyaknya itu maksudnya ya. Kemudian warna yang ketiga itu adalah warna tersier. Nah, jadi campuran dari warna primer dan warna sekunder. Ya, jadi makin banyak warna yang dihasilkan. Misalnya kayak warna oranye kekuningan itu berdasarkan dari percampuran kuning dan oranye. Nah, maka hasilnya adalah oranye kekuningan, gitu ya. Nah, seperti bisa kalian lihat gambar ini ya. Di lingkaran ini adalah misalnya kayak merah dengan kuning, mana akan menghasilkan warna kuning ke oranye. Oranye ke kuningan. Kemudian warna netral. Nah, yang keempat adalah warna netral, yaitu hasil campuran ketiga warna dasar dengan proporsi 1:1 dengan 1. Biasanya pencampuran warna yang tepat akan menuju warna netral. Nah, itu warna netral. Nah, misalnya digabungkan 3 warna tadi ya. Misalnya kan warna dasar tadi kan merah, kuning, dan biru ya. Nah, jadi ketika digabungkan tiga-tiganya dengan proporsi yang sama ya, maka akan menghasilkan warna hitam. Nah, itu disebut dengan warna netral. Ya. Oke. Kemudian mode warna. Nah, mode warna itu ada RGB. Mungkin kalian pernah dengar RGB ya. RGB artinya adalah red, green, dan blue. Jadi mode warna berdasarkan konsep penambahan kuat cahaya primer. Dan warna RGB ini biasanya digunakan ya pada layar digital. Nah, layar digital itu seperti TV ya, monitor, handphone. Nah, itu biasanya menggunakan mode warna RGB. Jadi mode warna RGB ini berdasarkan kekuatan cahaya ya. Nah, kekuatan cahaya atau intensitas cahayanya. Dan biasanya warnanya itu terang, ya kan? Berbeda dengan warna yang hasilnya di print gitu ya. Kalau warna RGB itu hasilnya terang karena menggunakan cahaya tadi. Nah, seperti kayak kalian lihat di laptop ya, di HP, TV. Nah, itu adalah menggunakan mode RGB. Kemudian mode gambar yang kedua, warna yang kedua adalah CMYK. CMYK itu singkatan dari cyan, magenta, yellow, dan black. Jadi sistem pewarnaan pada CMYK ini biasanya digunakan pada tampilan media cetak ya. Misalnya brosur, pamflet, baliho, dan sebagainya. Jadi yang berbasis cetak. Dan biasanya CMYK ini banyak digunakan dalam percetakan. Nah, jadi warnanya pun juga tidak terlalu terang ya, karena berbeda dengan yang RGB. Nah, kalau RGB itu lebih kepada pencahayaan, makanya warnanya juga lebih terang. Nah, oke, nah ini adalah RGB dan CMYK, gitu ya. Nah, kalau warnanya ini digabungkan, kalau RGB ini kan green, blue, dan red. Nah, ketika digabungkan, maka akan menghasilkan macam-macam warna, misalnya red dan green, maka akan menghasilkan yellow. Ya. Kemudian kalau green sama blue, maka akan menghasilkan warna cyan. Kalau red sama blue, maka menghasilkan warna magenta. Kalau red, green, blue ini digabungkan, maka dia akan menghasilkan warna putih. Nah, itu RGB. Nah, kalau CMYK ini lebih kepada hasil yang sudah di print gitu ya.
Nah, jadi warnanya ada cyan, magenta, dan yellow. Maka kalau digabungkan misalnya magenta sama cyan, maka hasilnya blue. Cyan dan yellow menghasilkan green. Magenta sama yellow menghasilkan red. Kalau tiga-tiganya cyan, yellow, dan magenta digabungkan ya dengan proporsi yang sama, maka menghasilkan warna black. Itu ya. Itu adalah untuk gambaran. Jadi RGB ini lebih kepada pencahayaan dan ini adalah hasil dari cetak di CMYK. Oke, nah CMYK dan RGB dalam desain grafis ini ya bagi para desainer grafis yang membuat objek presentasi visual di monitor, warna RGB yang sering digunakan. Nah, mungkin kalian pada saat mendesain suatu objek maka warna RGB yang digunakan karena menggunakan layar tadi ya. Nah, namun bagi desainer yang memiliki peminatan di bagian percetakan, maka akan lebih memakai warna CMYK. Nah, jadi hasil yang ketika sudah dicetak itu akan menggunakan warna CMYK. Nah, jadi sebenarnya warna RGB ini kan memang warna yang cerah gitu ya, karena cahaya tadi ya. Jadi berdasarkan intensitas cahaya. Jadi ketika udah di print, maka hasilnya itu akan menurun ya. Nah, jadi perlu adanya solusi ya bagaimana kita ketika ingin warna misalnya ini gitu ya. Ketika di print tidak sesuai dengan yang keinginan kita. Jadi kita sebenarnya bisa merubah warna yang dari RGB itu menjadi CMYK. Nah, misalnya di aplikasi di Corel ya. Di aplikasi Corel Draw itu nah ada untuk mengubah ya dari warna yang misalnya kita dari RGB itu bisa menjadi CMYK. Jadi ketika dicetak itu memang sesuai dengan keinginan. Nah, bisa kalian lihat atau kita lihat search di Google ya, bagaimana mengubah warna RGB itu menjadi CMYK ketika kalian pakai Corel Draw misalnya. Bisa di menu file, menu edit, kemudian di situ ada merubah apa namanya ya, nggak salah di menu edit ya. Kemudian nanti di situ pilih replace, find and replace. Nah, kemudian pilih apa namanya? Find and replace, kemudian pilih yang CMYK. Nah, di situ nanti ada proses, mungkin ada berapa, enggak lama gitu ya prosesnya. Nanti ketika udah diubah ke CMYK, maka nanti hasil yang kita print juga sesuai dengan keinginan kita ya. Nah, itu. Jadi mungkin itu yang bisa Ibu sampaikan ya untuk materi yang kedua. Ya mohon maaf singkat ya. Oke, kita lebih ke diskusi ya. Itu dari yang materi pertama sampai materi kedua ada yang mau ditanyakan mungkin? Karena ini waktunya juga udah mau nyampe 40 menit ya sudah diperingati. Oke, ada yang mau ditanyakan? Abang-abang, kakak-kakak, kira-kira sudah jelas? Sudah, Bu. Udah, Bu. Ibu harap kalian semuanya sudah menyimak tadi ya materi Ibu ya. Takutnya tadi ada yang nggak terlalu menyimak ya maklumlah ya bisa diperhatikan satu persatu ya kalau pakai Zoom gitu kan. Nah, jadi apa yang Ibu sampaikan semoga memang kalian bisa pahami lah ya mengenai mode warna tadi ya yang RGB, yang CMYK. Jadi kalian bisa pahami membedakan antara RGB dan CMYK. Baik, Bu. Oke, Hafid ya. Oke, kalau memang tidak ada ya, Ibu tutup mungkin ya. Nah, karena waktunya tinggal 2 menit lagi ya. Nah, kalau tidak ada yang bertanya, Ibu akhiri untuk pertemuan hari ini yang mata kuliah desain grafis. Untuk praktikum, rencana Ibu sih 1 kali teori lagi ya. Nah, jadi setelah itu nanti kita praktikum ya. Coba kita praktikum. Kalau sesuai jadwal itu di lab 5 kalau nggak salah ya. Nah. Iya, Bu. Iya, lab 5. Oke. Dan kalau misalnya ada yang mau bawa laptop ya silakan aja sih. Nah, karena di situ juga sudah ada
komputernya. Jadi kalau Oke, misalnya oke. mau belajar pakai laptop sendiri juga boleh. Yang penting sudah diinstal aja. Untuk Iya, Bu. versinya silakan bebas ya, mau versi yang terbaru lebih baik lagi ya. Nah, kalau yang di sana sih pakai masih yang Photoshop CS berapa kemarin? CS3 ke 4 kayaknya. Corel Draw-nya juga masih yang 4. Nah, kalau mau pakai versi yang terbaru ya silakan aja. Cuman mungkin dari segi tampilannya agak berbeda, tapi sebenarnya dari tools-nya itu sama. Oke. Baiklah ya. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian materi. Semoga bermanfaat buat kalian. Semoga nanti kedepannya kalian bisa menjadi seorang ahli desain grafis ya. Oke, Amin. amin. Ya Allah. Oke, Terima kasih Bu. oke, baik. Itu Amin. saja. Terima kasih. Serius. Bu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Saya sangat berterima kasih atas pelajaran. Ya, Terima kasih Bu. Oke, Ibu izin ya, live ya. Ya, Ya, Bu. 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 Pancasila. Ya, Oke, sudah. Bu, lanjut, Bu.